Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa lebih suka menjadi manusia termulia, hendaklah bertakwa kepada Allah. Dan barang siapa lebih suka menjadi manusia terkuat, hendaklah bertawakal kepada Allah. Dan barang siapa lebih suka menjadi manusia terkaya, hendaklah kukuh menggenggam sesuatu yang ada dalam kekuasaan Allah, melebihi kekukuhan sesuatu yang ada pada dirinya. Barang siapa lebih suka mendapat kemuliaan dunia akhirat, bertakwalah kepada Allah. Karena Allah berfirman, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu dalam pandangan Allah ialah yang lebih bertakwa. Kemuliaan terletak menurut ukuran takwa kepada Allah, dan kehinaan terletak menurut jalan maksiat. Barang siapa lebih suka memperkokoh agama Allah, maka bertakwalah kepadanya. Karena takwa itu memperjernih hati, memperkokoh, mengajar dan memperlihatkannya pada keajaiban. Sekali-kali kamu jangan bergelanyutan pada uang dan kausalita yang mengitarimu, karena hal itu hanya memperlemah dirimu. Sedang takwa kepada Allah itu memperkokoh diri, memperjelas penglihatan, memperlunak dan membukakan untukmu berbagai jalur pembebas kausalita tanpa diduga. Janganlah memperdulikan kedatangan dunia atau kelenyapannya. Jika mampu, maka ketika itu kamu menjadi orang paling kuat. Penggantunganmu pada harta, pangkat, keluarga, dan kausalita yang mengitarimu sungguh bisa memalingkan diri dari Allah. Sebab hal itu penipu yang tidak menghendaki hatimu terus melihat selain Allah. Barang siapa lebih cinta ingin kaya di dunia akhirat, hendaklah bertakwa kepada Allah, berhenti di pintu Allah, merasa malu jika hendak datang ke pintu yang lain, lalu pejamkan mata dari penglihatan yang menuju selain Allah. Yang daku kehendaki dengan penglihatan di sini adalah penglihatan hati. Bagaimana kamu teguh menggenggam sesuatu yang ada padamu, sedang ia cenderung meninggalkanmu, sampai kamu mengesampingkan pertalian dengan Allah, padahal Allah tidak akan pernah lenyap sekejap pun. Kedunguanmu akan hal ini malah bisa membawamu berteguh pada yang lain daripada teguh bersama Allah. Wahai pemaling takwa, sungguh keramat dunia akhirat diharamkan atasmu. Wahai orang yang bertawakal kepada sesama dan kausalita,
Sungguh kekuatan dan kemuliaan bersama Allah diharamkan untukmu dunia atau akhirat. Wahai orang yang teguh menggenggam sesuatu, sungguh kekayaan Allah diharamkan bagimu di dunia akhirat. Wahai sahaya, jika ingin menjadi orang bertakwa, tawakal, peneguh, maka harus mampu memelihara sabar, karena hal itu merupakan landasan setiap kebaikan. Bila nikmat bersabarmu telah bersih, maka bersabarlah karena Allah. Niscaya Allah akan membalasmu, yaitu memasukkan rasa cintanya dan pendekatannya dalam hatimu di dunia atau di akhirat. Kamu jangan sibuk mencari dunia dan berbangga-bangga atas sesama ciptaan, karena perbuatan itu tidak menghasilkan untung dari Allah sedikit pun. Hatimu saja kotor oleh syirik, ragu tentang keberadaan Allah, lagi membencinya kala diketahui hal itu menjadi sifatmu. Ternyata kamu marah yang justru kau tuduhkan kepada orang-orang soleh. Di antara ulama rahimahullah ada juga yang enggan keluar rumah kecuali setelah membalut mata. Perbuatan itu dilakukan oleh putranya. Hal itu ditampakkan di hadapan orang banyak. Jika ditanya orang, ia menjawab, demikian ini sehingga aku tidak melihat orang kafir menentang Allah. Suatu hari ia keluar rumah dengan mata telanjang. Ketika itu segera mendadak ada selembar penutup yang jatuh dari atas menutup matanya. Alangkah besar kecemburuan Allah. Jika demikian, bagaimana kalau kamu bersembah selain untuknya, bahkan kamu menyekutukan segala? Bagaimana kamu tega menyantap nikmat pemberian Allah, di lain pihak kafir kepada Allah? Kendati kamu tidak mencoba memperbaiki hal itu, sebaliknya justru bergantung orang kafir dan serta-merta merengek di hadapannya, suka menemani. Tentu saja dalam hatimu tidak terbesit rasa iman dan cemburu untuk Allah. Peliharalah taubat, istighfar dan bermalu di hadapan Allah. Tanggalkan busana penutup mulutmu untuk Allah dan berjongkoklah di hadapannya. Jauhilah keharaman dunia beserta syahwatnya, karena perolehanmu pada dunia dengan hawa dan syahwat cukup mempersibuk diri, lupa Allah. Sabda Nabi SAW, dunia adalah penjara bagi orang-orang beriman. Bagaimana orang Islam bisa bersukaria dalam penjara? Sama sekali tidak meriakan. Hanya keriangan tampak di wajah sedih dalam hatinya. Dan Allah mencintai orang-orang penyabar. Sebenarnya ini hanya sebagai ujian Allah
karena amat mencintaimu. Kala kamu turuti perintah-perintah Allah, mencegah larangannya, bertambahlah cinta Allah. Ketika kamu sabar atas coba, bertambahlah kedekatan Allah kepadamu. Ada ulama berkata, sesungguhnya Allah menolak untuk menyiksa kekasihnya, tetapi Allah hanya mencoba dan mempersabarkannya. Nabi Muhammad sendiri bersabda, seakan-akan dunia tidak ada dan seolah-olah akhirat tidak sirna. Wahai pencari dunia, wahai pecinta dunia, kemarilah menghadap aku sampai aku tahu aibmu, lalu aku tunjukkan jalan menuju Allah, dan aku pertemukanmu dengan orang-orang yang mengendarai keridhaan Allah semata. Kini sebenarnya kamu berada dalam lingkaran gila. Dengarkan kataku, amalkan konsepsi, lalu ikhlaslah dalam beramal. Jika kamu faham apa yang kukatakan kemudian sempurna dalam beramal, niscaya terangkat ke Illiyin. Di sana kamu lihat bahwa pusat kataku berada di sana. Percayalah atas kebenaran isyarah yang kutunjukkan ini. Wahai manusia, tinggalkan kegilaanmu, kepercayaan yang batil, dan bersibuklah dengan mengenang Allah. Bicaralah tentang sesuatu yang bermanfaat bagimu. Berdiamlah atas perkara yang membawa bencana. Jika hendak bicara, pikirlah dulu apa yang hendak dibicarakan dan hasil apa yang didapat. Jika sudah, berniatlah yang baik, baru berbicara. Karena itu ada orang berkata, lisan yang tolol itu di depan hati, dan lisan yang berakal lagi berilmu itu di belakang hati. Sibukkan dirimu bersama Allah. Jika Allah mengendalikanmu bicara, tentu Allah membicaraimu. Jika kamu menghendaki perkara, segeralah menujunya. Dia menemani segala kebisuan. Bila bisu telah sempurna, pembicaraan datang darinya, atau mengekalkan dirimu sampai berpagut akhirat. Demikian maksud sabda Nabi SAW. Barang siapa mengetahui Allah, penatlah hatinya. Suara lahir dan batin penat menyanjung Allah dalam segala kondisi hidup. Lalu terjadi penyesuaian tanpa pembantah. Mata hatinya buta memandang yang lain. Hari-hari dunianya tercerai lalu menjauh dari keberadaannya. Demikian pula dunia akhirat pun menjauh dan jabatannya lenyap. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sesudah itu apabila dikehendakinya, dibangkitkannya. Dia temukan setelah sunyi,
Dia mengembalikan dalam bentuk lain, memfanakan dengan kuasa fana, lalu dia mengembalikan dengan kuasa baqo. Demikian tercapai pertemuan. Setelah itu dia mengembalikan manusia untuk berseru dari fakir ke kaya. Kaya adalah jika bersama Allah dengan menjalin pertalian dengannya. Fakir adalah jauh dari Allah dengan memperkaya selain Allah. Berkaya itu termasuk pertumbuhan hati. Berdekat Allah, sedang fakir kebalikannya. Siapa ingin kaya, tinggalkan dunia akhirat dan apa saja yang ada di sana. Wahai Allah, tunjukkan hati kami kepadamu dan berilah kami kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa neraka.